Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar materi Al-Quran Hadis kelas 4. Dengan judul apa? Dengan judul Surat Al-Ma'un. Namun sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Semoga anak-anak semuanya diberikan kefahaman dalam mempelajari materi hari ini. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, di bab 1 kemarin ya, kalian sudah belajar bersama Bu Anjani tentang surat Al-Asr dan surat Al-Quraisy. Nah, untuk hari ini Bu Umul akan melanjutkan, yakni surat Al-Ma'un. Anak-anak, tentunya kalian sudah pernah mendengar, bahkan sudah hafal surat Al-Ma'un. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Sebelum anak-anak membaca surat Al-Ma'un, kalian harus mengenal dulu mengenai dari surat Al-Ma'un. Ada apa saja di sini penjelasannya? Di antaranya, surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Kemudian surat Al-Ma'un dinamakan surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti ketika Al-Ma'un diturunkan, Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat At-Takatsur. Kemudian Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang sifat manusia yang mendustakan agama. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107. Nah, itu tadi kita sudah mengenai dari penjelasan surat Al-Ma'un. Untuk selanjutnya, mari kita baca surat Al-Ma'un bersama-sama dengan bacaan yang fasih dan bertajwid. Silakan diikuti dan kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan terjemahan per ayat dari surat Al-Ma'un. Supaya apa? Supaya kalian tahu ada apa dengan isi penjelasan dari surat Al-Ma'un. Baik anak-anak, kita ke ayat yang pertama dulu. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita lihat artinya dan kita fahami. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Bu Umul ulangi sekali lagi.
tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Hari ini kalian akan tahu siapa yang dimaksud orang yang mendustakan agama itu. Kita lanjut ke ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang artinya itulah orang yang menghardi anak yatim. Jadi kita sudah paham, yang mendustakan agama yang pertama adalah orang yang menghardi atau membentak anak yatim. Siapa anak yatim itu? Anak yang tidak memiliki ayah. Untuk selanjutnya ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Bu Umul ulangi lagi, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, ini merupakan ciri yang kedua dari orang yang mendustakan agama. Tidak mau membantu maupun memberi makan orang miskin, orang minta-minta. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Anak-anak, di ayat 4 dan 5 ini seharusnya kita baca sambung ayatnya. Kenapa? Karena ada penjelasannya saling berhubungan. Jadi menurut ahli tafsir, alangkah baiknya jika ayat 4 dan 5 ini kita membacanya disambung. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Contoh kita putus seperti itu. Loh, orang sholat kok malah celaka? Nah, makanya kita sambung ke ayat berikutnya supaya tidak putus di situ, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Siapakah orang yang lalai itu? Orang yang tidak khusyuk dari sholatnya. Ya, sholat masih kepikiran yang lainnya. Nah, ini bisa dikatakan merupakan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Selanjutnya, alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang riya itu siapa? Ya, orang-orang yang pamer. Kalau dilihat saja melakukan, kalau tidak dilihat orang lain tidak mau melakukan. Ini yang dikatakan orang-orang yang berbuat riya. Paham ge? Nah, ini termasuk golongan pendusta agama. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Nah, ini termasuk orang-orang yang tidak suka membantu. Baik anak-anak, setelah tadi kita menerjemah per ayat, sekarang kita lihat terjemah per kata dari surat Al-Ma'un. Kita harus tahu di antaranya, aro'aita, tahukah kamu, alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan, bidini, agama. Nah, ini mufrodat ayat yang pertama. Mufrodat ayat kedua, fadzalika, maka itulah, alladzi, orang yang yadu'u, menghardi atau membentak, al yatima, anak yatim. Lanjut ke mufrodat berikutnya, wala yahuddu, dan tidak mendorong,
ala to'ami, memberi makan, al miskini, orang miskin. Mufradat ayat keempat dan kelima, fawailun, maka celakalah, lil musallina, bagi orang yang sholat, alladzina hum, yang mereka itu an sholatihim, terhadap sholatnya, sahun, lalai. Mufradat berikutnya, mufradat yang keenam, alladzina hum, juga orang-orang yang yuraun, berbuat riya. Mufradat ketujuh, wayamnauna, dan mereka enggan, al-ma'una, barang-barang yang berguna. Itu tadi kita sudah mengenal mufradat. Anak-anak, al-ma'un menjelaskan ancaman terhadap mereka yang menodai agama. Siapa itu? Yakni orang yang menindas yatim, tidak menolong orang yang meminta-minta, riya dalam sholatnya, serta enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, bisa kita simpulkan nak, dari ayat tersebut kita akan mengetahui ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Jadi ada 4. Nah, kita lihat yang pertama, menghardi atau membentak anak yatim. Kedua, tidak memperdulikan fakir miskin. Yang ketiga, lalai dalam melaksanakan sholatnya, tidak khusyuk. Yang keempat, suka memamerkan kekayaan. Nah, sudah hafal anak-anak? Oke. Sekarang kita menuju ke asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul itu? Ya, asbabun nuzul yaitu sebab-sebab Allah menurunkan surat Al-Ma'un. Jadi di sini ada kisahnya, ada ceritanya. Nah, kita lihat asbabun nuzul ayat 1 sampai 3. Dikisahkan bahwa Abu Sufyan bin Harb setiap pekan, setiap minggu menyembelih kambing. Nah, suatu hari datanglah anak yatim itu meminta daging. Namun Abu Sufyan ini membentak-bentak anak yatim tersebut dan tidak mau memberi makan sedikit pun. Oleh karena itu Allah menurunkan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Nah, ini merupakan asbabun nuzul dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Kemudian asbabun nuzul ayat 4 sampai 7. Dijelaskan bahwa dahulu ada orang munafik. Orang munafik itu apa? Bermuka 2, ya. Mereka melaksanakan sholat jika ada yang melihatnya karena ingin dipuji. Namun mereka tidak mau melaksanakan sholat ketika ada orang yang melihatnya. Nah, ini dijelaskan, diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Mundir. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik yang memperlihatkan sholat mereka kepada orang-orang mukmin. Namun saat tidak ada orang mukmin, mereka pun meninggalkan sholat. Nah, tahu kan? Nah, seperti ini orang munafik, hanya ingin dilihat saja. Baik anak-anak, sekarang isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Apa isi kandungannya tadi? Ya, 1, kita harus melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita harus menyayangi anak yatim piatu. Yang ketiga, kita harus memberi sedekah kepada fakir miskin. Yang keempat, melaksanakan sholat dengan khusyuk. Yang kelima, beramal dengan niat yang ikhlas. Dan yang keenam, suka membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaat dari penjelasan surat Al-Ma'un tersebut dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas untuk kalian: 1. Tulislah surat Al-Ma'un beserta artinya di buku tugas dengan rapi.
Yang kedua, hafalkan surat Al-Ma'un beserta artinya ya, dan setorkan ke wali kelas ketika video call. Sekian penjelasan dari Bu Umul. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita pelajari bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bu Umul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.